Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja di rumah dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan materi kita mengenai matriks, di mana kita akan mempelajari persamaan matriks. Di sini persamaan matriks ini lebih spesifik pada operasi perkalian matriks. Jadi, di video sebelumnya kita pernah membahas persamaan matriks juga. Tetapi yang dibahas di situ biasanya hanya operasi penjumlahan, pengurangan, atau perkalian skalar. Nah, di sini persamaan matriks yang akan kita pelajari di sini sangkut pautnya adalah dengan masalah perkalian matriks. Nah, sebelum kita mulai, Bapak punya sebuah ilustrasi kecil. Nah, kita mengingat bahwa kalau misalnya kita punya 2x sama dengan 5, maka kita bisa mencari X sama dengan 5/2. Begitupun kalau kita punya 4X sama dengan 16, kita bisa mencari X dengan cara membagikan 16 dibagi 4, sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 4. Nah, normalnya perkalian itu seperti itu, jadi kita bisa mencari inverse-nya dengan membagikan. Permasalahannya, dalam matriks itu tidak ada pembagian. Jadi kita tidak bisa membagikan matriks, jadi tidak ada operasi pembagian. Lalu bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahan yang hampir mirip seperti contoh yang tadi Bapak sampaikan. Jadi di mana misalnya metrik A dikali dengan metrik X sama dengan metrik B. Nah, X ini belum diketahui. Lalu bagaimana kita akan mencari metrik X ini? Karena tidak mungkin berlaku metrik B dibagi metrik A. Jadi tidak ada pembagian dalam matriks. Nah, pada dasarnya konsep yang tadi Bapak tunjukkan, pembagian ini, itu adalah sama seperti perkalian. Jadi, kalau kita punya 2X sama dengan 5, X kan sama dengan 5/2. Itu pada dasarnya kita akan mengalihkan inverse dari 2. Nah, dalam pembagian, dalam perkalian, inverse itu adalah pembagian. Jadi, kita bagikan 1/2 dikali dengan 5. Kan seperti itu pada dasarnya. Jadi, untuk menghilangkan di sini, dia dikalikan setengah. Nah, seperti itu. Lalu, di sini kita kalikan setengah. Pada dasarnya kan seperti itu. Ini nanti hasilnya 1, ini hasilnya adalah 5/2. Nah, konsep ini juga digunakan dalam menentukan permasalahan atau menentukan solusi dari permasalahan persamaan matriks. Nah, di sini untuk bisa menentukan nilai X, kalau kita punya nilai A X sama dengan B, maka X itu bisa dicari dengan cara mengalihkan inverse A dikali B. Jadi A-nya pindah ruas. Tetapi pindah ruasnya tidak seperti perkalian pada umumnya, dia kan pindah jadi pembagian. Kalau di sini A itu akan pindah ruas tetapi menjadi inverse. Dan pada persamaan matriks itu ada aturan yang harus dipahami dan harus dipegang, yaitu adalah saat kita memindah ruaskan sebuah matriks, maka posisi awalnya harus sama dengan posisi akhir. Jadi contoh, AX sama dengan B. A itu berada di sebelah kiri X. Maka saat dipindah ruaskan, dia juga harus berada di sebelah kiri B. Jadi saat pindah ruas, dia menjadi inverse, tapi posisinya juga tidak boleh sampai salah. Jadi kalau dia posisi di kiri, maka saat dipindah ruaskan, dia juga harus berada di sebelah kiri. Nah, jadi sehingga kalau kita punya AX sama dengan B, jadi misalnya kita mau cari X, A dan B-nya sudah diketahui. Tentukan nilai X. Nah, maka A boleh dipindah ruaskan menjadi inverse-nya, tetapi posisinya harus ada di kanan karena dari soal awal XA, berarti kan A-nya ada di kanan. Saat dipindah ruaskan, dia juga harus berada di kanan, sehingga B dikali A inverse. Dan ini tidak boleh sampai terbalik, karena sifat dalam matriks itu AB tidak sama dengan BA. Sehingga nanti harus hati-hati sekali dalam memindahkan matriks. Jadi mengubahnya menjadi inverse dengan dipindahkan, berubahnya menjadi inverse, tetapi posisinya jangan sampai salah. Contoh, nah di sini kita memiliki matriks
pertama dan matriks kedua. Nah, nanti ini akan diibaratkan sebagai A dan ini akan diibaratkan sebagai B. Jadi P dikali matriks ini sama dengan matriks ini. Nah, kita diminta untuk mencari nilai P-nya itu berapa. Karena P di sini bukan bukan bilangan real. Jadi dia tidak seperti perkalian skalar. Dia di sini adalah perkalian dua buah matriks. Jadi matriks P dikalikan dengan matriks ini, hasilnya matriks ini. Nah, maka P itu kan sama dengan ini. Ya, tadi pertanyaannya. Kita umpamakan matriks yang pertama ini sebagai A dan matriks kedua ini sebagai B. Nah, kita hanya butuh P-nya saja, maka A harus dihilangkan. Nah, dengan dihilangkannya secara otomatis dipindah ruaskan. Sebenarnya konsep ini tidak mengatakan bahwa A itu pindah ruas. Jadi pada dasarnya konsep ini kenapa di sini jadi A inverse itu adalah karena kita akan mengalihkannya dengan A inverse. Ingat, A inverse dikali A itu kan sama dengan identitas. Nah, berapapun matriks P kalau dikalikan dengan identitas pasti hasilnya adalah P itu sendiri. Jadi sama seperti ini. Sama seperti perkalian yang ditunjukkan ini. Intinya ini kan dikalikan dengan setengah sehingga nanti ini jadi 1. Kalau 1 dikalikan X ya hasilnya pasti X juga. Jadi intinya adalah seperti itu, membuat agar A di sebelah sini hilang. Jadi boleh dibilang kita ada satu langkah lagi ya. Jadi sebenarnya di sini P itu sama dengan Bapak kopikan dulu. Ya. Nah, pada dasarnya soal yang awal itu sebelah kiri. Nah, kita kalikan dengan A inverse. Jadi di sini kita kalikan A inverse. Nah, karena di sini dikalikan A inverse, maka di sebelah sini juga harus dikalikan A inverse. Intinya seperti itu. Nah, A inverse dikali A inverse itu akan menghasilkan identitas. Matriks identitas dikalikan dengan matriks P, hasilnya pasti P itu sendiri. Nah, sedangkan di sini kita tinggal hitung A inverse B kali A inverse-nya berapa. Jadi pada dasarnya konsepnya seperti itu. Cuma agar lebih mudah kita menggunakan istilah pindah ruas gitu ya. Jadi A dipindah ruaskan ke sini. Posisinya ada di kanan, maka dia juga harus tetap di kanan dan berubah menjadi inverse. Intinya seperti itu. Jadi konsep kenapa ini kalau dipindah ruaskan jadi A inverse, ini sebenarnya konsepnya adalah dengan menambahkan di sisi sini A inverse dan sini juga ditambahkan A inverse. Nah, ini nanti habis, di sini dihitung. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berarti B kita tetap tulis. Nah, di sini kita mencari A inverse. A inverse itu adalah berarti adjoin ya. Berarti ini diputar 6 dan 9, sisanya dinegatifkan. Nah, di depannya jangan lupa 1 per determinan. Ini harus jangan sampai tidak tertulis begitu ya. Kalau sampai tidak tertulis pasti salah. Proses mencari 1 per determinan itu boleh kamu pindah ruaskan ke depan. Jadi tidak masalah. Kalau misalnya nanti ketemunya ini kan 6 kali 9 itu adalah 54, 7 kali 8 itu 56 gitu ya. Sehingga 54 dikurangi 58 itu min 2. Jadi di sini min setengah. Nah, ini dikalikan dengan yang adjoin. Ini kalikan terlebih dahulu saja. Jadi matriks yang ini dikalikan terlebih dahulu, hasilnya baru nanti dikalikan min setengah. Nah, hasil kalinya dengan teknik perkalian atau Bapak biasanya menyebutnya colok miring, didapatkan hasil matriks min 64, min 42. Terakhir tinggal kalikan min setengah masuk ke dalam sini. Jadi semua elemen dikalikan min setengah sehingga didapatkan 3, min 2, 2, min 1. Itu adalah matriks P. Jadi P sama dengan ini. Seperti itu. Oke, ada contoh kedua. Ada matriks A dan matriks B. AX sama dengan B. Berarti kita pindah ruaskan A. Atau sebenarnya di sini dikalikan A inverse ya. Jadi di depan ditambahkan A inverse, maka di sini depan juga ditambahkan A inverse. A inverse dikali A jadi identitas, sehingga nanti hasilnya menjadi X. Nah, di sini atau lebih mudahnya kita pindah ruaskan saja A ke sebelah sini.
Nah, posisinya jadi A inverse. Jadi nanti X sama dengan A inverse dikali B. Boleh kalian mencari A inverse-nya terlebih dahulu. Jadi prosesnya dipisah, tidak seperti di contoh nomor 1 yang dihitung secara sekaligus. Di contoh nomor kedua berarti A inverse-nya dicari terlebih dahulu. 1 per determinan dikali ini sama dengan 1 per 1 dikali ini sama dengan ini. Nah, kalau sudah, kalian tinggal kalikan saja. Kelemahannya adalah kalau determinannya ternyata tidak sama dengan 1 atau bilangan-bilangan yang mudah untuk dikalikan ke sini, nanti hasilnya akan jadi pecahan. Dan mengalihkan pecahan itu akan lebih sulit. Jadi saran Bapak untuk mengerjakan, gunakanlah cara seperti nomor 1 saja. Jadi 1 berapa dikali determinannya, nanti entah itu dia sudah ada di depan atau posisinya di sini, pindah ruaskan saja ke depan sini. Kalikan ini dengan ini terlebih dahulu, baru nanti hasilnya dikalikan dengan yang 1 per determinan. Seperti itu. Oke, untuk lebih bisa memahami, Bapak punya satu contoh lagi. Nah, misalnya, oke, ini ada soal ya, misalnya seperti ini. Jika A itu adalah matriks 3 min 2, 4 min 3, dan B adalah matriks 2 min 1, 4 min 4, 7. Nah, sekarang diminta mencari nilai X jika diketahui XB sama dengan A. Bagaimana caranya? Jadi, XB kan sama dengan A. Maka, X sama dengan A dikali B inverse. Gitu ya. Jadi, B-nya kita pindah ruaskan. Atau sebenarnya aslinya tidak dipindah ruaskan, ini dikalikan B inverse, maka sebelah sini juga dikalikan B inverse. Seperti itu, seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan di contoh pertama. Nah, maka kita harus mencari B inverse terlebih dahulu, atau kita bisa langsung mengerjakannya. Berarti A itu adalah 3 min 2, 4 min 3 dikali 1 per determinannya B. Berarti 2 kali 7, 14, dikurangi 4 kali min 1 dikali min 4, gitu ya. Berarti hasilnya adalah 4. Nah, ajoinnya berarti adalah 7, 2, semua yang ini dinegatifkan jadi 1, 4. Seperti ini. Nah, berarti kan 3, 4, min 2, 3, dikali 1 per 10, 7, 1, 4, 2. Nah, ini boleh kamu pindah ruaskan ke depan sini dulu. Jadi tidak harus dikerjakan terlebih dahulu, kalian bisa pindah ruaskan. Nah, kalau kebetulan ternyata A inverse-nya ada di depan, secara otomatis kan 1 per determinan sudah ada di depan. Jadi tidak perlu dipindah-pindah lagi. Tetapi kalau posisinya ada di belakang seperti ini, yang ini boleh kamu pindah ruaskan ke sini, ke depan sini. Nah, berarti 3 min 2, 4 min 3 dikali 7, 1, 4, 2. Kalikan dulu aja yang ini, colok miring seperti biasa. 1/10 dikali colok miring berarti 7 kali 3, 21, min 2 kali 4, 8. Berarti 21 dikurangi 8 itu adalah 21 dikurangi 8. 13 ya? Iya, 13. 13. Terus colok miring lagi, set ke sini. Jadi 3 kali 1, 3, min 4. Berarti 3 dikurangi 4, min 1. Yang bawah 28 dikurangi 12 berarti 16. Terus 4 dikurangi 6 min 2. Silakan cek lagi hitungan Bapak jika ada hitungan yang kurang tepat. Tapi semoga tidak ada yang salah ya. Setelah itu baru kalian kalikan 1 per 10-nya. Berarti kan 13 per 10 min 1 per 10 16 per 10 sama min 2 per 10. Seperti ini. Sederhanakan, kalau yang bisa disederhanakan 13 per 10 tidak bisa. Min
1/10 juga tidak bisa disederhanakan. Nah, ini bisa. Berarti 8/5. Gitu ya. 8/5. Lalu ini min 2/10 bisa disederhanakan jadi min 1/5. Selesai. Oke. Ini tadi adalah matriks X. Jadi itu matriks X-nya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini mengenai persamaan matriks sederhana sebenarnya ini ya. Jadi tidak terlalu sulit kalau menurut Bapak. Tingkatannya masih sederhana. Semoga bisa membantu kalian video ini dalam mempelajari persamaan matriks yang bentuknya perkalian. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat.